Jubir MK Fajar Laksono menyebut putusan MK final dan mengikat. Fajar juga bilang produk hukum yang diproduksi DPR saat ini memunculkan potensi digugat kembali di MK. Putusan MK itu final and binding. Dia berlaku untuk dan kepada siapapun, kan begitu. Sehingga dia harus dilaksanakan, kan begitu. Soal, saya tidak tahu, saya belum tahu update bagaimana perkembangan politik hari ini, tapi saya tidak mau masuk ke sana. Yang pasti, Mahkamah Konstitusi sudah menyelesaikan tugasnya, wewenangnya untuk memutus sengketa soal norma undang-undang dengan dasar pengujian undang-undang dasar, kan begitu. Bahwa kemudian ditindaklanjuti secara berbeda itu urusan politik gitu ya. Itu urusan politik yang bisa saja nanti ketika itu berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi, misalnya seandainya benar begitu, ya bisa saja diuji kembali di Mahkamah Konstitusi, kan begitu. Gitu ya. Saat ini ada dua keputusan yang berbeda terkait pilkada dari MK dan Balik DPR. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan pemerintah akan mengikuti hasil revisi Undang-Undang Pilkada yang dibahas DPR. Hasan Nasbi menyatakan pemerintah menghormati semua putusan yang dihasilkan lembaga negara. Terkait pilkada, pemerintah akan mengikuti hasil revisi Undang-Undang Pilkada di Balik DPR. Menurut Hasan Nasbi, tugas pemerintah hanya menjalankan undang-undang dan satu-satunya lembaga yang membuat undang-undang adalah DPR. Soal pilkada yang akan menjalankan nanti adalah KPU. Soal aturan, karena MK atau MA punya putusannya apa, kemudian DPR punya keputusan yang berbeda, tentu nanti akan dispute. Jadi sendiri akan mengikuti undang-undang yang dibuat DPR atau mengikuti putusan? Pemerintah kan tugasnya menjalankan undang-undang. Jadi saya sadar yang dibuat oleh pembuat undang-undang itu kan cuma satu, DPR ya. Inisiatifnya bisa dua. Bisa dari pemerintah, bisa dari DPR. Tapi kalau undang-undangnya sudah keluar, pemerintah tugasnya menjalankan undang-undang. Tapi terkait pemilu, lebih banyak nanti yang akan menjalankannya KPU kan. Apakah revisi Undang-Undang Pilkada jadi manuver Balik hadapi putusan MK? Kita bahas bersama Firman Subagio, anggota Balik DPR dari fraksi Golkar. Pak Firman, selamat petang. Selamat petang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat petang. Saya juga akan sapa Hadar Gumai. Pak Hadar, dari Koalisi Jaga Suara 2024. Sehat Pak Hadar? Alhamdulillah baik, terima kasih. Masih segar Bang sore, Hadar. Pak Firman, alhamdulillah terima kasih. Oke, saya ke Pak Firman dulu ya. Pak Firman, jadi sejauh ini poin apa saja yang disetujui Balik dalam revisi Undang-Undang Pilkada? Tentunya begini ya, kalau kita lihat proses perjalanan dari pembahasan ini, tentunya pertama yang perlu kami sampaikan bahwa DPR itu tidak mengintervensi kewenangan MK untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang. Dan kemudian DPR itu juga punya kewenangan sebagai pembentuk undang-undang berdasarkan pasal 20 Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, memegang kekuasaan pembentuk undang-undang. Dan kemudian kalau kita terkait dengan masalah undang-undang ini, sesungguhnya DPR itu sudah menginisiasi revisi undang-undang pilkada ini sudah cukup lama. Dan memang dalam proses itu kan kami menunggu surprise dari pemerintah, dalam ini dari Presiden. Nah, kebetulan bertepatan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, surprise dari pemerintah turun, dan oleh karena itu untuk menyikapi agar ada kepastian hukum, maka DPR telah memerintahkan kepada Badan Legislasi untuk membahas undang-undang yang terkait dengan pilkada untuk penyesuaian. Namun di dalam pembahasan ini kami sama sekali tidak membatalkan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi, bahkan kami semuanya mendukung karena ini memberikan ruang kepada seluruh baik partai non-parlemen juga masyarakat yang ingin mencalonkan dirinya sebagai kepala daerah. Ini adalah hak demokrasi yang betul-betul diberikan kepada masyarakat. Pak Firman, maaf saya potong. Tapi kan faktanya Balik ini sepakat soal aturan batas usia di revisi Undang-Undang Pilkada ini merujuk pada MA, bukan ke MK. yakni cagup, cawagup minimal 30 tahun saat dilantik. Kalau MK punya, itu kan saat penetapan calon seperti putusannya. Nah, ini memang tadi juga perdebatan panjang. Ya, tentunya dalam perdebatan ini kan mesti kita harus mengambil keputusan.
karena ini ada dua keputusan dari lembaga peradilan yang mengadili tentang substansi yang sama. Nah, oleh karena itu, tadi kita juga bersama teman-teman melakukan perdebatan yang cukup alot masalah ini. Kalau kita baca dari keputusan MK, itu masih ada celah-celah yang belum pasti bisa dijadi pedoman, maka tadi bersepakat akhirnya kita mencari pedoman keputusan hukum yang pasti. Oleh karena itu, dari kesimpulannya seluruh fraksi menyetujui dengan menggunakan dasar keputusan Mahkamah Agung. Itu yang tadi menjadi sampai detik terakhir itu perdebatan itu masih ada. Gitu. Oke, ini saya lempar dulu ke narasumber kita yang satu lagi, Pak Hadar. Pak Hadar, jadi gimana nih Pak Hadar merespon ini? Disetujui putusan MK, tapi kemudian ternyata ada banyak juga revisi di belakangnya. Ya, saya kira perkembangan yang terjadi menurut saya cukup memprihatinkan ya. Karena kalau kita lihat lebih rinci, dalami putusan MK tersebut, khususnya terkait dengan persyaratan pencalonan bagi partai politik atau gabungan partai politik, itu basisnya hanya suara sekarang. Jadi tidak lagi membasiskan kepada persentase kursi yang ada di DPRD masing-masing. Nah, artinya yang dijadikan putusan di Balik hari ini itu kembali menghidupkan ayat 1-nya. Padahal justru di dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam rangka untuk keadilan, dalam rangka untuk memastikan bahwa setiap partai politik peserta pemilu itu setara begitu. Jadi tidak dibedakan punya kursi atau tidak punya kursi. Kemudian cara untuk menghitungnya agar itu adil, maka dihitung berdasarkan suara sah yang didapat dari pemilu legislatif sebelumnya. Ya. Jadi kalau Pak Firman tadi menjelaskan tidak ada yang tetap diikuti, tidak ada yang ditambah atau dirubah. Menurut hemat saya itu tidak tepat juga gitu. Karena faktanya banyak yang juga yang diubah begitu ya. Betul. Penghitungan kursi itu sudah tidak lagi. Nah, disitulah sebetulnya kalau dimasukkan kembali itu ya menurut MK yang kita sudah sambut bersama ini begitu, itu adalah menjadi tidak adil antar para peserta pemilunya. Nah, jadi harusnya ke depan, harusnya kalau mau dimasukkan di dalam perubahan undang-undang pilkada ini, hanya menghitung berdasarkan perolehan suara sah yang kemudian diukur berapa besar persentasenya itu tergantung berapa banyak pemilih terdaftar di daerah masing-masing. Oke, itu yang kemudian saya lempar lagi ke Pak Firman. Itu yang kemudian kemarin di MK diputuskan karena asas pertimbangan keadilan. Jadi kemudian diterapkan berdasarkan jumlah populasi, kemudian dengan presentasinya begitu, DPT yang ditentukan di MK. Dan juga jadi pertanyaan saya gini, tadi jawabannya MK kemudian mengambil putusan dari MA. Bukankah MK itu putusannya final and binding? Pak Firman, tapi kenapa kemudian justru putusan MA yang diambil oleh Balik, bukannya putusan MK yang diikuti? Enggak begini, karena memang ini kan ada dua proses hukum yang dilakukan oleh masyarakat yang terkait masalah usia. Ini masalah usia ya, bukan masalah persentase, masalah usia. Nah, oleh karena itu juga menjadi bagian yang sebetulnya dari DPR RI juga sudah kita bahas pada waktu penyusunan awal. Nah, kemudian karena dalam perjalanan waktu pemerintah belum mengeluarkan surpres dan kemudian kemarin MK mengeluarkan keputusan terhadap masalah undang pilkada yang juga dilakukan judicial review, maka itu yang termasuk tadi kita bahas. Oleh karena itu saya sampaikan sekali lagi bahwa dalam pembahasan itu memang paling alot tadi mengenai masalah faktor usia yang terkait dengan pencalonan atau usia pencalonan gubernur dan juga wakil gubernur. Itu yang menjadi alot. Nah, namun akhirnya kita semua bersepakat agar ada satu kepastian hukum karena ada dua keputusan hukum yang berbeda dari lembaga peradilan hukum yang sama, maka kita bersepakat untuk memutuskan secara aklamasi menggunakan keputusan MK.
Itu yang MA itu yang yang kami bahas tadi. Nah, gini Pak Firman, ketika kemarin MK memutuskan untuk menghilangkan ambang batas parlemen, begitu kemudian MK juga memutuskan untuk menetapkan 30 tahun di masa penetapan pemenang nanti di Februari, begitu. Ini kan kemudian ada semangat dari lapisan masyarakat yang kemudian menyatakan bahwa ini adalah katakanlah ada kehidupan kembali di suasana demokrasi kita. Kemudian ini diredupkan lagi oleh Balik hari ini. Gimana respon Balik? Ya, sebetulnya kami tidak merubah sedikit pun dari keputusan MK itu. Kita ikuti karena keputusan MK itu kan sifatnya final and binding. Namun tentunya kita juga melihat bahwa proses-proses politik yang dilakukan partai politik saat ini itu juga tadi kita perdebatkan agar tidak menimbulkan kerancuan daripada partai politik yang sedang berproses. Ini juga kita akomodir di situ. Jadi sama sekali kita tidak merubah atau mengurangi daripada keputusan MK. Keputusan MK kita ikuti semua. Jadi nggak ada yang kita rubah gitu. Loh, tapi itu soal penetapan batas usia diubah, soal kemudian ambang batas parlemen juga berubah. Begini, yang kita bahas undang-undang ini tidak semata-mata karena konsekuensi MK kemarin. Undang-undang pilkada ini sudah menjadi inisiatif DPR kira-kira udah hampir setengah tahun yang lalu. Oke. Itu udah hampir setengah tahun yang lalu kita bahas. Namun waktu itu kita menunggu surprise yang nyaris belum keluar. Dan kemarin setelah ada keputusan MK itu, surprise itu turun dan kemudian ditugaskan Balik untuk membahas. Makanya supaya ada kepastian hukum karena sudah berproses, di lapangan koalisi sudah mulai juga melakukan deklarasi-deklarasi supaya tidak mengganggu proses dari pilkada ini. Tentunya semuanya kita akomodir, tapi yang keputusan MK yang terkait masalah pilkada ini sama sekali tidak ada yang kita anulir, bahkan kita perkuat, termasuk partai non parlemen itu kita juga semua sepakat untuk itu karena ini memberikan jaminan hak demokrasi masyarakat sebagai warga negara Indonesia untuk bisa dicalonkan dan mencalonkan untuk bisa memilih dan dipilih itu. Saya ke Pak Hadar. Pak Hadar, kalau tadi Pak Firman bilang ini justru menguatkan, kalau saya pakai diksi justru ini menguatkan atau melemahkan? Kalau Anda ngelihatnya gimana? Ya, melemahkan karena apa yang sudah dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi itu justru satu terobosan yang selama ini demokrasi kita khususnya di dalam pencalonan pilkada kita itu sifatnya tidak adil, sifatnya cenderung membuat partai politik ini bikin strategi yang lebih gampang untuk menang gitu, dan bahkan itu bisa menghilangkan calon lain begitu, menimbulkan hanya satu calon tunggal begitu. Nah, jadi dengan dibukanya bahwa setiap partai politik sepanjang dia telah dinyatakan sebagai peserta pemilu, ikut pemilu legislatif, ada perolehan suara. Sekecil apapun suara yang didapat, itu dia bisa bergabung atau sepanjang memenuhi batasan persentase minimal yang dihitung berdasarkan jumlah pemilih di masing-masing daerah. Nah, jadi ini satu kemajuan sehingga kekhawatiran masyarakat punya pilihan yang sedikit di dalam pemilu, ya namanya kontestasi, pilihannya harus lebih dari 1, 2, atau 3, beberapa lah. Dan ini juga sebetulnya buat partai politik bagus loh. Karena disinilah partai politik bisa menyiapkan betul calonnya masing-masing. Ya. Sekarang ini mereka terpaksa, saya duga terpaksa, karena mereka ya suaranya sedikit, tentu calonnya ikut kepada partai politik yang perolehan kursi atau suaranya besar, kan gitu. Nah, jadi akhirnya bahkan itu ada konsekuensi yang agak negatif. Karena di dalam mereka bergabung, saya duga itu ada persoalan dagang sapi, kartel politik dan seterusnya gitu. Jadi Anda merasa ada politik dagang sapi di balik keputusan Balik ini? Saya tidak tahu di dalam keputusan Balik. Tidak, dalam pencalonan maksud saya. Karena ada aturan untuk mereka itu harus bergabung karena batasannya itu sangat tinggi gitu. Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi itu membuka ruang yang lebih luas sehingga tentu mereka bisa bergabung bersama terus bisa saja gitu. Ini juga yang menjadi pertanyaan, kenapa terus harus dilawan oleh partai-partai politik, kan kira-kira begitu.
Nah, boleh nggak saya berkomentar terkait usia ya, batasan usia? Oke, Nah, sedikit saja. Jadi sebetulnya peran dari putusan baik. Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi itu berbeda. Yang satu mengukurnya Oke. pada undang-undang, yang satu mengukurnya pada konstitusi. Baik, kita masih bersama dengan Pak Firman Subagio, anggota Balik DPR dari fraksi Golkar. Ada juga Pak Hadar Gumai, Koalisi Jaga Suara 2024. Pak Hadar, tadi gimana pernyataan Anda? Jadi soal ambang batas usia, tadi kan beda tafsir antara MK dan MA ya Pak? Ya, jadi peran di Mahkamah Agung itu adalah mengukur peraturan KPU sesuai dengan undang-undang atau tidak. Sedangkan kalau di Mahkamah Konstitusi menguji atau mengukur undang-undang, batasan di undang-undang itu sesuai dengan konstitusi atau tidak. Jadi ini levelnya berbeda dan jelas kalau mengikuti tingkatan peraturan perundang-undangan terkait konstitusi itu lebih tinggi begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, di dalam pemilihan itu seharusnya lagi-lagi harus demokratis, harus adil. Itu di antara peserta-pesertanya. Sekarang menjadi persoalan kalau di antara peserta itu di dalam proses yang sudah berjalan statusnya itu beda gitu. Aturan mengatakan usia paling sedikit harus 30 tahun misalnya untuk gubernur atau 25 tahun untuk pemilihan bupati atau wali kota. Tetapi ada peserta yang belum mencapai gitu. Jadi tahapan itu berjalan tetapi dalam kondisi di antara mereka berbeda. Padahal pemilihan yang adil itu kondisinya harus sama. Dia harus melalui pada status atau kondisinya yang sama. Yang kedua, di dalam undang-undang itu disebutkan syarat minimal usia itu adalah calon, bukan calon terpilih. Jadi ini beda gitu. Nah, jadi harus dibandingkan sejak awal. Nah, selama ini sudah dijalankan. Coba deh kalau kita bekerja di TV misalnya sekarang, TV Kompas, usia minimal sekian. Itu memang diujinya nanti usianya tercapai pada saat dia sudah mulai dilantik bekerja atau sejak dia mendaftar. Mendaftar gitu. Itu kan analogi sederhana sebetulnya yang bisa ditafsirkan. Betul, ya. Sederhana sekali. Nah gini, pertanyaan terakhir saya untuk Pak Hadar. Jadi ketika ini sekarang revisi undang-undang digodok, paripurna kemudian akan disahkan, revisi undang-undang ini menjadi undang-undang, begitu nanti ke depannya mana yang kemudian akan dipakai oleh KPU? Seharusnya KPU sebagai lembaga, singkat saja ya Pak Hadar. Ya, mandiri, lembaga yang independen, lembaga yang paling bertanggung jawab terhadap demokratisnya, adilnya, jujurnya pemilihan, maka dia harus berpihak atau mengambil yaitu putusan Mahkamah Konstitusi gitu. Karena udah dikoreksi kan, apa yang dibuat oleh pembuat undang-undang itu sudah dikoreksi. Dan itu yang berlaku sekarang adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi itulah yang harus diterapkan. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan KPU merubah peraturan segera dan inilah yang kita terapkan. Jadi kembali teranglah demokrasi kita. Nanti tunggu putusan KPU. Terima kasih Pak Hadar, terima kasih juga tadi Pak Firman sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam, sehat-sehat selalu.